الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayah yang kami muliakan dan yang sama-sama kita harapkan barokah ilmu nafi'nya, guru kita Al-Ustaz Abdul Rahman, pengasuh Majelis Ta'lim wa Tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa sehat, panjang umur, amin Allahumma. Yang kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, para wali-wali murid, para tamu undangan, tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak RT, dan segenap petugas syarak yang hadir, dan semua tamu undangan, dan tidak lupa pula grup hadroh dari Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat yang tadi telah membacakan dan menyenandungkan sholawat untuk lebih memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Singkat saja, sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Abdul Rahman yang telah mengundang saya untuk hadir di Majelis Ta'lim wa Tahsinul Quran untuk acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Dan saya mungkin kalau bukan beliau yang mengundang, mungkin saya tak datang karena malam, sebab saya rumahnya jauh di seberang, wah indah di Singkuban. Tapi karena beliau yang mengundang, beliau teman saya, sahabat saya ketika mondok di Al-Baqiyatus Sholihat. Alhamdulillah setiap hari juga ketemu, ngajar sama-sama di pondok Al-Baqiyatus Sholihat. Jadi saya dalam rangka hadir di sini juga niat saya silaturahim kepada beliau. Dan sebenarnya kalau beliau dengan saya itu lebih ahli beliau, Pak. Cuman bukan ahli ceramah, beliau ahli penyembelihan. Beliau ahli nyembelih hewan. Kalau saya ada tapi bisa gitu. Kalau beliau ini ahli menyembelih sapi. Di pondok itu acara haul itu beliau menyembelih. Saya perlu belajar dengan beliau ilmu cara menyembelih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dengan berkah peringatan Isra Mi'raj senantiasa bertambah keimanan kita, amin Allahumma. Yang paling penting dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan, panjang umur. Sebab dalam satu hadis dijelaskan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakan dua nikmat itu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa dengan nikmat yang dua ini. Halo Bu. Halo. Dengar ya? Kalau dengar semua di dalam cuma. Ada berapa nikmat Bu yang sering dilupakan manusia? Hah? 4. 2. Ada 2. 1 nikmat yang sering dilupakan manusia adalah al-farahu, nikmat kesempatan. Orang tuh bila sudah garing baru ini Bapak dah. Aku sebenarnya hendak aku ke Majelis Ta'lim wa Tahsin Quran Darul Husna. Sekarang ini sudah bisa duduk lawas kedekat. Bila garing baru dia bilang mau ngaji tuh. Di daerah sana. Kalau di sini insyaallah ada juga. Maka nikmat kesempatan kesehatan yang kedua itu sering orang lupa. Bila sudah garing baru dia ingin beribadah. Sudah garing baru kepingin majelis taklim. Kemarin sehat kemana aja? Bila sudah sibuk baru kepingin hadir majelis taklim. Kemarin waktu tak sibuk kemana? Maka dengan diingatkan hadis ini,
Mari kita gunakan. Yang pertama, nikmat kesempatan dan kesehatan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu, dan mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan itu dengan cara menggunakannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada cerita, Pak. Di zaman dulu malaikat Jibril meriwayatkan sebuah kisah yang diceritakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menceritakan ini kepada para sahabat. Saya pernah baca dalam satu kitab, ujar malaikat Jibril, dulu ada orang yang tinggal di atas gunung sendirian. Gunungnya tidak terlalu tinggi, gunungnya juga tidak terlalu besar. Di gunung itu lengkap, ada air terjun, ada buah-buahan, sehingga cukup untuk makanan. Orang ini kan tidak turun lagi sudah, tak ada jalan turun. Lawaslah dia tinggal di situ, tidak ada yang dia lakukan kecuali beribadah. Dia beribadah dan bahkan dia tidak pernah batal wudhu. Bila batal dia wudhu, bila batal dia wudhu. Setiap hari beribadah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya, matikan saya dalam keadaan sujud. Dikabulkan Allah. Umurnya 500 tahun dan dia mati dalam keadaan sujud. 500 tahun hidup, tidak pernah melakukan maksiat dan mati dalam keadaan sujud. Kita kira-kira ini pantasnya masuk surga atau neraka ini? Surga. Ketika mati, dia dipanggil oleh Allah. Ya abdi, wahai hambaku, udkhul fi jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku, birahmati, dengan rahmatku. Sontak sang hamba Allah ini protes dalam hati, ya Allah, ibadahku 500 tahun nih, ada suah bermaksiat, masa aku masuk surga karena rahmatmu, bukan karena sembahyangku, bukan karena bacaan zikirku. Saya 500 tahun ya Allah beribadah tanpa sedikit pun melakukan maksiat, masa masuk surga karena rahmatmu, bukannya karena ibadahku. Dalam hati, Pak, Allah Maha tahu. Innallaha sami'un basir, Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang di dalam hati. Allah Maha mendengar. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, timbanglah 2 rahmat yang aku berikan kepada hambaku ini, yaitu 2 biji matanya. Kau timbang, wahai malaikat, dengan ibadahnya yang 500 tahun tanpa melakukan maksiat. Lalu ditimbanglah 2 biji mata itu, Pak, yang bisa melihat itu, dengan ibadah 500 tahun, ternyata masih berat nikmat 2 mata daripada ibadah 500. Artinya masih berat rahmat Allah dibandingkan ibadah yang 500 tahun. Itu baru 2 mata, apalagi 2 hidung, apalagi 2 tangan, apalagi 2 kaki, belum lagi jantung, hati, kepala, otak, dan lain sebagainya nikmat Allah. Setelah itu sang hamba pun sadar bahwa ibadahnya itu bila dibandingkan dengan rahmat nikmat yang Allah berikan, walaupun hanya dengan 2 mata, itu tidak ada apa-apanya. Apalagi nikmat iman dan Islam, tidak ada apa-apanya. Maka akhirnya sang hamba pun beristighfar kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Akhirnya sang hamba ini ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kau masuk surga dengan rahmatku atau dengan ibadahmu? Hamba itu pun menjawab, dengan rahmatmu ya Allah. Jadi nikmat mensyukuri, bisa syukur dengan nikmat, itu hakikatnya pun dari Allah. Tidak semua orang, Pak, bisa mengucapkan Alhamdulillah. Wahid, habsib, tidak semua orang bisa Alhamdulillah. Padahal wahid itu nikmat, wahid itu nikmat. Tapi tidak semua orang bisa mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan semua yang diberikan Allah kepada seorang hamba, semuanya pada hakikatnya itu adalah nikmat. Garing, Bang, gatal, nikmat. Apalagi bagaimana orang itu gatal dan dia cara mensyukuri nikmat gatal bisa, itu lebih nikmat tadi. Dia gatal dan dia tahu cara mensyukuri gatal, lalu dia kukur tuh. Kukur ini bahasa Indonesia. Dia garuk. Itu mensyukuri nikmat
gatal. Semakin nih. Bu, garing itu nikmat apa musibah? Musibah. Garing itu nikmat apa musibah? Dalam kitab apa namanya? Lupa saya. Lubabul Hadis diterangkan ada satu dosa seorang manusia yang tidak bisa diampuni kecuali dengan diberikan musibah. Jadi ada hamba Allah itu punya dosa, yang dosa itu hanya bisa diampuni bila dia ketika diberi musibah sabar dan menerima bahwa itu dari Allah, diampuni dosanya. Dari musibah itu terkadang adalah pelebur dosa. Nikmat tak musibah? Garing nikmat apa musibah? Hakikatnya Al-Imam Hasan Al-Bisri punya tetangga, rumahnya itu di atas. Jadi di daerah beliau itu, daerah Basrah, Kufah itu, di daerah Irak kalau sekarang itu daerahnya pegunungan. Jadi rumah orang tuh ada yang di bawah, di atas. Macam di Jambi itu ada daerah mana itu? Kalau saya punya famili daerah Kota Baru itu, di daerah Citraland itu Pak, Patung Kuda itu ada rumahnya, rumah abang saya itu ada masuk lorong ke bawah, lorong ke bawah lagi, ada lorong lagi. Jadi rumahnya Al-Imam Hasan Al-Bisri itu di bawah, di atas kompleksnya orang Yahudi. Ceritanya dalam kitab. Ternyata speting WC-nya orang Yahudi tadi bocor, tumpah ke rumah Imam Hasan Al-Bisri. Kira-kira kalau WC tetangga tumpah ke rumah kita, apa yang kita lakukan Pak? Kalau kita datangi rumahnya, bagaimana ini WC kok bisa nyemprot ke rumah saya ya? Ya, pasti sarik. Ya. Imam Hasan Al-Bisri tidak sarik, dan dia diamkan WC tadi yang bocor dari rumah tetangganya yang di atas. Setiap hari dia mensucikan najis yang keluar dari speting separuh WC yang bocor tadi. Setiap malam orang Yahudi buang air, keluar airnya itu ke rumah beliau, najis, beliau pel setiap hari. Dan beliau tidak protes, beliau sabar. Ini jangan ditiru Pak ya, kalau tidak sanggup, karena kelasnya wali, ini cerita wali. Suatu ketika orang Yahudi tadi turun ke bawah, melihat Imam Hasan Al-Bisri, seorang ulama besar, sedang ngepel rumah. Ulama besar ngepel rumah. Itu biasa Pak, kalau dalam kitab Aushafun Nabi dijelaskan, kana sallallahu alaihi wasallam ya'malu amal al-bait. Rasulullah itu biasa melakukan pekerjaan rumah. Rasulullah menjahit sandal sendiri, Rasulullah menjahit gamisnya yang sobek sendiri, Rasulullah terkadang menyapu rumahnya sendiri. Biasa Pak, itu sunnahnya Rasulullah tuh. Laki-laki suami membantu pekerjaan rumah, itu sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu biasa. Ini suami-suami yang akhir zaman aja, yang menganggap semua itu pekerjaan istri, akhirnya dia kerjaannya cuma ngopi, tidak pernah bantu istri. Itu karena dia tidak pernah ngaji, tidak tahu bahwa orang laki-laki suami yang membantu pekerjaan istri itu sebenarnya adalah kesunahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya Rasulullah itu. Tidak ada istilah gengsi, itu tidak ada. Kalau itu orang tua-tua dulu yakin saya. Yang muda-muda yang kadang-kadang sok-sokan nggak mau nyapu rumah, gengsi, masuk laki-lakinya nyapu. Kalau orang tua-tua biasa, karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas lewat melihat Imam Al-Hasan Al-Bisri sedang ngepel, ditanya, Kiai kenapa ngepel? Sampai kan Kiai besar, masa ngepel? Ngepel apa? Kata Kiai Hasan Al-Bisri, saya ngepel najis karena ada air kencing yang tumpah di emper rumah saya. Tuh, air kencing dari mana? Ini kalau tidak salah itu arah-arahnya itu dari situ. Diperiksa oleh orang Yahudi Pak. Ternyata paralonnya itu, urutannya itu tembus masuk ke WC-nya rumahnya orang Yahudi. Turun lagi orang Yahudi. Itu paralon saya Kiai yang bocor. Berapa hari sudah kejadiannya Kiai? Maaf Kiai, saya tidak tahu. Sebagai tetangga ini orang Yahudi ini, ya, minta maaf. Kiai Hasan Al-Bisri menjawab, belum lama. Berapa hari? Saya minta maaf ya, saya tidak tahu kalau WC saya bocor tumpah ke rumah sampean. Berapa hari? Belum lama. Katakan Kiai, berapa hari? Baru 20 tahun. Baru
sabar. Karena Kiai Hasan Al-Bisri menganggap ini bukan musibah, ini bukan bala. Apa yang terjadi, Pak? Demi Allah, wahai Kiai, hari ini juga saya, istri dan anak-anak saya akan masuk Islam di hadapan Kiai. Dia pulang bawa anak bininya menghadap kepada Imam Hasan Al-Bisri lalu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikmat apa tidak? Itu Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita bertempur dulu dengan tetangga. Masya Allah, ini satu yang perlu saya sampaikan sebelum saya membahas sedikit tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Yakni pada hakikatnya semua yang diberikan Allah adalah nikmat. Jangan memandang apa bentuk pemberiannya, tapi lihatlah siapa yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya cintai, saya pernah baca juga dalam kitab Al-Jami' Shaghir, kumpulan hadis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada sekitar 11.000 hadis pilihan. Saya pernah baca dalam hadis kitab Al-Jami' Shaghir itu, dalam satu hadisnya Rasulullah SAW, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun, kata Rasulullah. Orang pertama yang akan dipanggil masuk surga bukan orang yang paling banyak sedekahnya, bukan orang yang paling banyak baca Qur'annya, bukan orang yang paling banyak sembahyangnya, bukan orang yang paling banyak ibadahnya, tapi orang pertama yang dipanggil masuk surga adalah al-hammadun, orang yang paling banyak membaca alhamdulillahnya, orang yang paling banyak memuji Allah ala sarra'i wad dharra, alladzina yahmaduna Allah ala sarra'i wad dharra, orang yang banyak memuji Allah dalam keadaan susah maupun senang. Kalau senang dapat duit, alhamdulillah kita bisa semua. Coba kalau kita jatuh, kira-kira apa yang kita ucapkan? Jatuh, tergugur, tersandung, tidak bisa kita. Alhamdulillah. Kami baru mengadakan haul. Kiai Haji Tauhidullah, pendiri madrasah di Sungai Gebar, beliau adalah sahabat akrab Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Beliau juga guru saya. Ketika Syekh Kiai Tauhidullah wafat di Mekah tahun 2002, putra beliau, menantu beliau, Kiai Hambali Siswa Ujung, datang ke rumah Ayah Ali. Ayah Ali, Kiai Tauhid wafat di Mekah. Ketika menunggu jamaah haji pulang, apa jawab Ayah Ali? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana dong? Biasa kalau ketika dengar orang mati apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya buka dalam kitab tarikh, orang pertama yang ketika mendengar ada orang mati mengucapkan alhamdulillah, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bulik dari perang. Ini sampai jangan ikuti dulu nih kelas balik. Nanti bini pula meninggal, alhamdulillah. Nah, ini cerita wali. Betapa hebatnya mereka, beliau-beliau itu menilai sesuatu yang menjadi takdir Allah dari sisi beliau itu. Sayyidina Umar bulik dari perang, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang tidak perang, sedang dalam kondisi berduka. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa sampai sedih? Kita ini umat Islam hanya boleh perang dan kita menang, harusnya kita rayakan kemenangan ini. Kenapa sampai bersedih? Atas sahabat yang tidak perang. Bagaimana kami tidak sedih, wahai Umar? Putra kesayanganmu yang masih halus hanyar meninggal dunia, ini kami hanyar boleh dari kuburan. Apa jawab Sayyidina Umar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anak meninggal, Pak. Orang bertanya, kenapa Sayyidina Umar mengucapkan alhamdulillah? Tapi ya di ujungnya innalillah tetap. Ini bisa ucapan pertamanya alhamdulillah itu. Karena kalau yang meninggal saya karena saya baru perang, istri saya jadi janda, anak saya jadi yatim. Ya kalau istri saya dapat suami lagi yang soleh. Ya kalau anak saya yatim dapat bapak yang soleh. Maka alhamdulillah yang mati anak, bukan saya. Itu kalau saya di nomor Pak. Maksudnya alhamdulillah itu. Ayah Ali ketika dikasih kabar sahabat beliau Kiai Tauhidullah wafat di Mekah, Ayah Ali menjawab, alhamdulillah, alhamdulillah.
memang itulah keinginan Kiai Tauhid. Sejak dulu beliau bercita-cita naik haji ke Mekah dan tidak bulik-bulik lagi ke Tungkal, tapi wafat di Mekah. Maka beliau bersyukur kepada Allah karena doa sahabatnya ini terkabulkan. Itu kelasnya beliau. Tapi di ujungnya tetaplah orang pasti membaca, disunahkan kalau ada orang meninggal, inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan kami akan kembali kepada Allah, raji'un. Tetaplah kita ucapkan. Tapi bagaimana mengolah hati para ulama-ulama itu? Setiap yang terjadi dia tidak lupa memuji Allah. Alhamdulillah. Kami di kampung di Sungai Gebal, di Parit itu, saya ingat orang tua dulu itu, kalau ditanya Pak kelapanya berapa turunnya, alhamdulillah. Oh, jawabannya Pak, enggak bilang 100, 200. Sawitnya berapa ton, Mbah? Jawabannya apa? Alhamdulillah. Nah, ada jawab 2 ton kan? Kalau orang sekarang berapa sawitnya turun? Wah, kalau saya paling banyak separit ini. Itu belum semua, belum yang di parit sana, malah cerita dia. Ditanya berapa turunnya, dia malah cerita berapa kebunnya. Itu kalau orang sekarang. Maka yang kedua ini saya ingin sampaikan, marilah kita kampanyekan kalimat tahmid dalam setiap kondisi kita dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Setiap saat duduk alhamdulillah, berdiri, berjalan, makan selesai alhamdulillah. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang akan dipanggil pertama masuk ke dalam surga. Anak kita ranking 3 alhamdulillah, ranking 10 alhamdulillah, 20 dari 19 murid pun tetap alhamdulillah. Ini tidak ada ruginya Pak orang ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini cerita alhamdulillah ada satu lagi yang terakhir ini sebelum kita masuk Isra Mi'raj sedikit Pak. Insya Allah seberapa tadi kita balikan lagi. Dulu kami di Jawa Tengah, dulu pernah mondok di Jawa Tengah, saya juga pernah mondok di Kediri di Jawa Timur, saya juga pernah di Tulungagung, saya keliling-keliling cuma nggak mondok lah, jalan-jalan. Saya pernah, ada guru saya itu pernah cerita, di Jawa Tengah itu Pak, daerah Demak itu, ada kiai, namanya Kiai Alhamdulillah. Jadi orang kampung itu sampai nggak kenal namanya, kenalnya Kiai Alhamdulillah. Ini kisah nyata. Kenapa disebut Kiai Alhamdulillah? Karena dimanapun beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Oh sedikit-sedikit, alhamdulillah. Sampai ada tamu datang, Mbah Yai, saya mau minta doakan ini anak saya nakal, minta banyunya Mbah Yai. Nah, anaknya nakal ya Mbah? Aduh, nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak. Sampai dikasih kabar orang tua saya sakit parah Kiai, ibu. Alhamdulillah, sakit ya alhamdulillah. Besok dikabar lagi, orang tua saya meninggal Pak Yai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang mati itu berhenti dari maksiat Pak. Orang mati itu berhenti dari maksiat. Kita tuh kalau umurnya panjang, potensi maksiat tambah itu ada. Maka habis umur, itu artinya berhenti kita maksiat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, lalu kemudian ibadah kita diterima Allah. Selesai. Jadi tidak ada yang negatif itu nggak ada. Semua takdir Allah itu hakikatnya itu nggak ada. Semuanya untuk kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka sudahlah kita ini perbanyak membaca alhamdulillah. Selesai. Nikmati. Kangkung alhamdulillah, sulur alhamdulillah, pakis alhamdulillah, pucuk paku, yang penting jangan paku gitu. Alhamdulillah. Sehingga Kiai Ahmad ini namanya Kiai Ahmad tapi terkenal dengan nama Kiai Alhamdulillah. Suatu ketika ada acara Muktamar NU di Jawa Tengah di Semarang. Beliau satu rombongan dengan kiai-kiai dulu itu di daerah Demak itu menuju ke Pantura itu jalannya masih berlubang-lubang. Jadi mobil itu nggak bisa laju. Suatu ketika santri yang ngerem itu ngerem mendadak. Sep, langsung. Jadi kiai-kiai dalam mobil kaget semuanya. Itu setelah sopirnya ditegur sama kiai yang paling depan, kenapa berhenti? Anu Mbah Yai, itu ada orang lewat. Jadi di Jawa itu mungkin orang Jawa paham lah. Di Jawa itu kalau ada orang nggak pakai baju, nggak pakai celana, itu positif gila itu. Positif orang gila itu. Iya Mas ya. Orang kok nggak pakai baju, nggak pakai celana, jalan-jalan di pasar itu pasti orang. Kalau di Jawa itu gitu, banyak orang gila itu kelihatannya ciri-cirinya begitu. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kata supir, anu Mbah Yai maaf ada perempuan lewat.
Makanya terus buka jendela, dilihat perempuan Pak, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Dan banyak yang paling depan itu langsung istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, seumur-umur jadi kiai nggak pernah melihat perempuan nggak pakai pakaian di tengah jalan. Jadi kiai kaget istighfar. Kiai yang di belakangnya penasaran nengok juga, Masya Allah. Giliran Kiai Ahmad yang Kiai Alhamdulillah itu di belakang, buka jendela, ada apa sih? Coba lihat itu Mbak. Alhamdulillah. Ini juga jangan ditiru, ini kan cuma cerita-cerita ulama aja. Ditanya, kenapa Alhamdulillah Kiai? Ya karena itu umur-umur nggak pernah melihat. Ini nikmat dari Allah, Alhamdulillah. Tapi sekali saja niatnya, jangan terus diikuti ya, itu udah dosa. Itu kan yang pertama kan rezeki, yang kedua dosa itu karena nggak sengaja. Itu yang pertama. Maka nikmat sehat, kesempatan dalam momen peringatan Isra wal Mi'raj, apalagi diadakan di majelis taklim wa tahsinul Quran Darul Husna. Monggo kita ramaikan majelis taklim ini dengan menambah ilmu-ilmu agama di sini. Gunakan waktu kita, sisihkan kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Karena orang yang belajar ilmu agama itu lebih afdol daripada orang yang sembahyang sunat 1000 rakaat. Duduk dalam satu majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ada orang alim guring, ada orang alim guring di masjid, ada orang bodoh sembahyang, salah-salah, sujudnya kakinya tidak ditekan. Ketika pakai songkok tuh dia macamnya. Jadi kalau sujud dahinya tidak nempel di tempat sujud, tapi yang nempel songkoknya. Jadi syaitan itu kepingin goda supaya sholatnya tidak khusyuk. Tapi karena ada orang alim yang guring, dia khawatir setan tadi tak jadi menggoda orang bodoh yang sembahyang karena takut sama orang alim yang guring. Jika dia goda orang yang bodoh sembahyang tadi supaya tidak khusyuk, dia khawatir orang alim bangun dari tidur, lalu yang bodoh tadi dibenarkan sembahyangnya. Itu ada ungkapan dalam kitab yang menjelaskan bahwa tidurnya orang alim pun bahkan lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Maka di sini ada majelis taklim, mari kita hadir walaupun hanya seminggu sekali kah untuk menambah ilmu dan akan mendapatkan keberkahan Pak. Orang yang mau hadir dalam majelis ilmu itu Pak, apalagi beliau Ustaz Abdurrahman, saya tahu betul, saya sekelas dengan beliau, mondok di Bakyat 7 tahun, dari tahun 99 kami sudah di Bakyat, zaman ayah masih hidup itu. Ilmu yang ada guru dari guru itu ilmu yang barokah, ada sanad yang jelas. Sebab akhir zaman banyak orang yang ilmu ngajinya tidak dari kitab, tapi ngajinya dari YouTube, Google, TikTok, tapi dia tidak punya guru. Beliau ini saya yakin betul, beliau ngajinya dengan guru, gurunya dengan guru, gurunya dengan guru. Insya Allah orang yang mengaji ilmunya ulama, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami muliakan, berbicara tentang Isra Mi'raj, saya tidak akan panjang lebar, 10 menit lagi insya Allah. Yang pertama, inti dari Isra Mi'raj adalah keimanan. Kalau kita tidak punya iman, kemudian kita mendengar cerita Isra Mi'raj, itu akan bahaya sekali. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman, tidak bisa diterima dengan logika. Bahkan orang pertama yang menerima berita kisah Isra Mi'raj namanya Abu Jahal, sampai mati tidak masuk Islam. Padahal dia pertama menerima cerita itu langsung dari Rasulullah. Ketika Abu Jahal bertemu Rasulullah di suatu pagi subuh, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kamu dari mana? Subuh-subuh sudah di sini, di sekitar Ka'bah." Kata Rasulullah, "Saya baru dari langit. Saya baru diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Saya bertemu Allah. Saya sampai ke langit ke lapis 7." Rasulullah cerita. Abu Jahal tidak percaya. Bahkan Abu Jahal menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad." Waktu itu Abu Jahal yang nggak dimanggilnya Rasulullah, yang manggilnya Muhammad itu aja. Dia kafir. "Bolehkah saya kumpulkan sahabat-sahabat saya untuk mendengar ceritamu dalam rangka cari dukungan?" "Boleh," kata Rasulullah. Lalu dikumpulkan. Semua yang hadir, tidak ada yang percaya.
kecuali Abu Bakar Siddiq. Maka sejak saat itulah Abu Bakar yang menjadi mertuanya Rasulullah, karena putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah menjadi istri Rasulullah. Asli namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah Uthman At-Taimi, wafat tahun 13 Hijriah. Sejak peristiwa Isra Mi'raj itu, Abu Bakar menjawab akan cerita Isra Mi'raj di hadapan Nabi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Abu Bakar Siddiq menjawab, asyhadu annaka la Rasulullah haqqan. Saya bersaksi wahai Rasulullah, engkau adalah benar-benar utusan Allah. Sejak saat itu Rasulullah pun menjawab, asyhadu annaka la siddiqu haqqan. Saya bersaksi wahai Abu Bakar bahwa engkau adalah as-siddiq. Jadi gelar as-siddiq itu terjadi atau muncul ketika peristiwa setelah Rasulullah di Isra dan di Mi'raj. Maka kalau orang itu sudah punya iman, kemudian mendengar kisah Isra Mi'raj, insya Allah akan bertambah iman. Mudah-mudahan pada malam hari ini, dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, bertambah iman kita kepada Allah dalam masalah sembahyang. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan, dan kesabaran, istiqomah, anak, cucu, dan keluarga kita. Mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang ahli sholat. Amin. Allahumma. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'an syani wal daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'an syani wal daraji. عطفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم. Walhasil, kesimpulan dari pengajian pada malam hari ini yang pertama, marilah kita gunakan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah apapun bentuknya, bahkan apapun yang terjadi. Marilah kita dalam hati kita senantiasa kita pasang, kita patri dengan kuat kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk kita ini adalah orang yang menerima akan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini menjadi orang yang bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, marilah dalam momen bulan Rajab ini kita perbanyak ibadah kepada Allah, kita tingkatkan lagi ketaatan kepada Allah, dan jangan lupa kita tingkatkan kualitas ibadah sembahyang kita. Jangan sampai kita meremehkannya, karena memang salah satu tanda-tanda orang itu punya keimanan yang kuat adalah dia tidak meremehkan sembahyang. Mudah-mudahan akhirnya kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab, memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan menyampaikan umur kita, memanjangkan umur kita sampai bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa ke pasar kembang. Mentang-mentang bajunya baru, jadi orang jangan sombong-sombong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.